Cek 1 2 cek. Oke. Oke. Sip. Sip. Kemarin yang belum kita bahas ini Pak Erik Ya, tentang kopi ya. untuk menemukan tekstur lalu rasa itu idealnya gimana sih? Oh, jadi begini. Untuk karakter kopi ya, itu ditentukan dari beberapa aspek. Jadi Ya. kalau kita bilang atau orang-orang yang tahu kopi bilang itu biasanya dari hulu ke hilir. Nah, sebelum kita bisa merasakan karakter atau rasa atau aroma atau apapun itu yang terdapat dalam biji kopi, Iya. kita harus tahu dulu asal dari biji kopi itu dari mana. Dari pohon kopi. Nah, pohon kopi daerahnya mana? Oh, Nah, oke. Iya. Nah sekarang kalau budidaya kopi itu kan perkembangannya sangat pesat sekali. Ya. Jadi tidak hanya di proses pasca panennya, tapi ternyata di budidaya pun juga perkembangannya sangat Punya banyak. pengaruh ya. Iya. Katakanlah begini, kalau yang kita tahu sekarang bahwa yang namanya pohon kopi itu sekarang bisa jadi tidak hanya satu pohon itu murni, katakanlah jenis Arabica begitu. Bisa jadi untuk dasarnya kita pakai Robusta, ya untuk dasarnya itu yang nanti membentuk akar di dalam tanah dan sebagainya. Oh, untuk batang bawahnya. Ya. Gitu. Oke. Kemudian untuk batang atasnya kita pakai Arabica. Oh, bisa ya. Bisa seperti itu. Begitu. Nah, makanya perkembangan itu kan di dunia pertanian dan sebagainya itu sangat pesat sekali perkembangannya. Nah, kita harus tahu dulu nih, karena hal-hal seperti itu tuh nanti juga bisa mempengaruhi kualitas dari biji kopinya, kemudian karakter biji kopinya bagaimana, ya kan? Dilihat dulu juga dari geografis tanaman kopi itu ditanam di tanah yang seperti apa, dataran tingginya berapa, nah begitu. Kemudian iklimnya bagaimana, itu sangat berpengaruh. Nah kemudian setelah dari situ kita lihat dari proses pasca panennya. Jadi setelah nanti dipanen, kemudian ada proses untuk mengambil biji kopinya itu dari dalam buah. Nah itu juga melalui tahapan yang cukup panjang. Gitu. Nah itu pun juga nanti akan membentuk karakter atau rasa atau aroma dari sebuah biji kopi. Nah kemudian kalau kita sudah tahu itu, misalkan nih kita mau ngincipin kopi yang proses pasca panennya natural, katakanlah begitu. Nah kita harus tahu dulu nih natural itu biasanya seperti apa. Itu masuknya natural bagaimana, ya kan? Terus kemudian itu yang dihasilkan dari kopi proses natural itu biasanya seperti apa. Itu informasi yang kita terima. Nah kemudian dari situ kita tentukan, oh natural ternyata lebih ke sweet, manis dan sebagainya begitu. Oh, berarti, nah kita menentukan ke langkah selanjutnya roasting. Berarti nanti roastingnya jangan terlalu begini, kita harus begini, harus begini. Sehingga nanti ketika karakter yang sudah kita ketahui informasinya itu bisa diwujudkan melalui proses roasting itu tadi. Nah kemudian setelah itu kita dapat eksekusinya bagaimana, brewingnya bagaimana, nyeduhnya bagaimana, apakah nyeduhnya itu boleh dikatakan benar atau tidak. Ya, ternyata kan kalau kita nyeduh kopi yang setahu kita dulu sebelum mengeksplor kopi begitu, yang kita tahu adalah kopi tubruk. Ketika ada bubuk kopi, langsung saja itu air panas selesai. Tapi ternyata itu tidak maksimal. Karena ternyata kopi tubruk pun ada tahapannya. Jadi tidak bisa serta-merta langsung, yuk air panas sampai full. Ternyata nggak seperti itu. Ada tahapannya. Kemudian dan dari hasilnya lebih enak, beda sih. Betul. Bukan lebih enak dalam arti begini. Lebih keluar aromanya, cita rasanya lebih keluar. Nah ternyata seperti itu. Nah jadi untuk
untuk menentukan atau kita mau merasakan rasa kopi, karakter kopi, aroma, bahkan tekstur dan sebagainya itu, ya kita harus tahu dulu. Kita harus explore dulu. Kopi itu seperti apa sih? Iya. Bagaimana sih penanamannya? Bagaimana prosesnya dari buah sampai akhirnya jadi biji yang sudah hitam atau coklat dan sebagainya itu. Sampai tersaji di Sampai tersaji itu baru nanti ketika kita sudah punya informasi dasar seperti itu, ketika kita minum sesuai nggak dengan informasinya. masih maksudnya berarti di sini ya. Ini meminimalisir kegagalan dalam proses dari awal sampai Betul, akhir. Jadi betul. istilahnya Iya. ya semakin bisa mendapatkan cita rasa terbaiknya dong. Betul. Oke. Nah, kembali lagi tergantung dengan kebutuhan. Kita minum kopi itu apa? Apakah kita minum kopi itu sekedar kita hanya membutuhkan kafein atau kopi yang pahit begitu, Oke. supaya kita nanti bisa lebih bersemangat dalam beraktivitas misalnya. Atau kita memang mau mencari karakter atau rasa aroma dan sebagainya dari kopi yang baik. Iya. Itu karakternya bagaimana? Oh, ternyata ada seperti ini. Oh, aromanya begini, rasanya begini. Nah, apakah seperti itu yang kita butuhkan? Nah, itu perlakuannya akan berbeda-beda. Gitu. Perlakuan dari ketika disajikan maupun perlakuan dari bagaimana kita mencari informasi si kopi itu sendiri. Sehingga nanti ketika kita minum, oh ya, oke. Termasuk kepada konsumen juga ya, maunya seleranya seperti apa. Nah, biasanya kalau konsumen ini gini, kalau konsumen itu biasanya, ya rata-rata ya di tempat ini, itu keinginannya adalah rekomendasi kopi yang rekomendasi apa. Oke. Yang kedua, kopi yang bulk atau yang ringan. Nah, itu biasanya begitu. Kemudian, kopi yang tidak terlalu asam. Nah, biasanya permintaan seperti itu. Ada beberapa customer yang menanyakan masalah taste note, aroma dan sebagainya, itu ada. Tetapi rata-rata kalau orang minum kopi itu biasanya yang diinginkan adalah kopi yang itu tadi tidak terlalu kuat atau yang full sekalian gitu, yang tidak asam. Nah, rata-rata bukan detail dari kopinya itu sendiri, biasanya begitu, Pak. Rata-rata kalau melihat konsumen yang datang ke sini, Pak Eri, nah mereka konsumen itu mereka sudah teredukasi atau belum sih? Atau mereka yang masih coba-coba, sudah punya gaya sendiri dalam menikmati kopi? Jadi 50-50, Pak, yang datang ke sini. Jadi ada yang memang dia sebelumnya tidak tahu tentang kopi, ingin mulai belajar menikmati kopi, tapi ada juga yang memang dia sudah mengenal kopi sejak lama, bahkan boleh dikatakan sudah paham betul kopi itu bagaimana. Ada yang seperti itu juga. Gitu. Jadi ya ini tugas kami sebagai penyaji kopi atau yang boleh dinamakan barista begitu. Selain kita menyajikan minuman kopi yang sesuai atau yang enak atau yang terbaik, tapi kita juga harus bisa menyajikan informasi bagi orang-orang atau customer atau tamu yang memang basicnya belum tahu tentang kopi. Nah, itu salah satu fungsi dari barista itu. Gitu. Terima kasih informasinya. Oke, bagi yang mendapatkan informasi ini akhirnya mereka bisa mendapatkan kesan bahwa kopi ini memiliki proses yang panjang sampai tersaji di meja. Betul. Itu semuanya nggak bisa dipukul rata dimanapun, kapanpun. Itu karena memang struktur tempatnya, lalu cara penyajiannya itu juga berbeda-beda. Betul. Jadi nggak bisa dihakimi, ini nggak enak, ini pinter atau enggak, nggak bisa hanya sekedar itu saja. Oke deh. Ya, kalau menurut saya, kalau kita ngomong masalah kata enak, itu relatif. Sama seperti kalau kita berbicara masalah kecantikan atau kegantengan, begitu kan relatif. Ya, karena itu kan merajuk pada selera.
Oh. Kadang-kadang begitu. Jadi saya makan nasi ayam di sana itu enak, Mm-mm. tapi belum tentu Pak Samuel bilang yang di sana itu enak. Bisa jadi yang di situ bukan yang di sana. Mm-mm. Ya karena Ya, selera, enak itu selera. Karena mungkin saya seleranya adalah masakan yang dominasinya rasa manis. Kalau Pak Sam mungkin masakan yang dominasinya Lebih gurih, rasa ke gurih misalkan begitu. Jadinya kalau kita berbicara masalah enak itu memang kembali lagi ke selera. Kita tidak bisa menjadi patokan. Iya. Gitu. Tetapi kalau di kopi begini, yang kita mau sajikan adalah kualitas atau karakter kopi yang baik, yang tersajikan dengan baik, sehingga kualitas dari atau karakter dari kopi itu bisa muncul, bisa dinikmati. Jadi sisi Jadi terbaiknya begitu. dari pin itu sendiri. Betul. Ya, katakanlah sama-sama Arabica, varietasnya sama, tapi ditanam di lain tempat bisa jadi nanti Berbeda. itu akan berbeda. Iya. Begitu. Oke, terima kasih waktunya Pak Heri. Sama-sama Pak Sen. Oke. Sukses terus. Jangan lupa ngopi. Pas